Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita telah sampai di episode yang ke-71. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode yang ke-71. Hari-hari terus berganti, menjadi bulan lalu menjadi tahun. Tahun-tahun terlewati dengan berbagai peristiwa di sana-sini. Kerajaan Luwu masih berdiri kokoh, meskipun tanpa adanya seorang pemimpin yang sah. Beberapa kerajaan kecil yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Saori Gading selalu bersiap-siap untuk menyerang ahli Cina sewaktu-waktu. Di kerajaan langit, para dewa hari-harinya selalu dibuat kesal dengan ulah keturunan mereka. Yang satu selalu meminta pertolongan kepada saudara kembarnya di kerajaan langit, sedangkan yang satunya lagi suka berbuat semaunya. Tentu, yang dimaksudkan di sini adalah Saori Gading dan juga Ila Galigo. Ila Galigo sendiri sehari-harinya hanya asik menyabung ayam saja. Bila jenuh, dia menghabiskan waktu dengan para istri-istrinya. Meski begitu, usianya terus bertambah. Tak ayal apabila Saori Gading mulai mendiskusikan wacana pengangkatan Ila Galigo menjadi raja berikutnya di ahli Cina. Iwe Chudek sendiri setuju-setuju saja jika Ila Galigo menjadi pemimpin di ahli Cina. Meskipun kelihatan kurang kompeten karena sehari-harinya dia cuma bersenang-senang saja, namun Iwe Chudek meyakini bahwa kedewasaan Ila Galigo akan muncul tatkala dia diberi amanah untuk memimpin di ahli Cina ini. Iwe Chudek juga berharap agar Ila Galigo mau menyatukan ahli Cina dengan ahli Luwu. Jika hal tersebut dilakukan, maka Luwu akan kembali punya pemimpin, dan tentunya ahli Cina akan menjadi semakin kuat. Saori Gading pun menyetujui usulan tersebut. Bagaimanapun, cepat atau lambat, Ila Galigo tetap akan menjadi pemimpin juga di kemudian hari. Maka, tak ada alasan baginya untuk tidak menyegerakan pergeseran tahta tersebut. Di kerajaan langit, Sang Patotoe nampak menyesali keputusannya untuk tidak terlalu ikut campur dengan urusan manusia. Pasalnya, Ila Galigo sebentar lagi akan menguasai ahli Cina dan juga ahli Luwu. Jika sebelum menjadi raja saja, Ila Galigo sudah teramat egois, bagaimana kalau dia benar-benar menjadi seorang raja? Demikian pikir Sang Patotoe. Alhasil, setelah melalui musyawarah yang panjang, akhirnya Saori Gading beserta para pembesar istana ahli Cina sepakat untuk menjadikan Ila Galigo sebagai raja baru yang mana kekuasaannya akan meliputi ahli Luwu dan juga ahli Cina. Sebuah kekuasaan yang sangat besar dan tak terbantahkan. Bersamaan dengan pelantikan Ila Galigo, terdapat pula pergantian raja di beberapa kerajaan lain. Salah duanya di kerajaan Pajananting dan juga kerajaan Sunrariaja. Raja baru Pujananting adalah seorang perempuan yang bernama We Beriaji. Sedangkan raja baru di Sunrariaja adalah Ilingna Iyo. Sejatinya Ilingna Iyo dan We Beriaji adalah dua bersaudara. Pada suatu hari, Ilingna Iyo mendapat laporan dari salah satu bawahannya bahwa mereka mendapati sebuah kerajaan yang teramat besar yang bernama Kerajaan Cina. Ilingna Iyo kemudian menanyakan siapa raja Cina tersebut dan sehebat apa dia. Maka dijawablah bahwa raja tersebut bernama Ila Galigo, dan dia adalah raja yang berhasil menyatukan ahli Luwu dengan ahli Cina ke dalam satu kemudi kerajaan. Selain itu, dijelaskan juga kalau Ila Galigo adalah anak dari seorang raja Luwu yang bernama Saori Gading. Ketika mendengar nama Saori Gading disebut, seketika Ilingna Iyo terdiam. Emosi meluap-luap dari dalam dirinya. Dia masih ingat betul ulah Saori Gading yang telah membunuh pemimpin sebelumnya kala mereka berperang di tengah laut. Kala itu, Saori Gading berhasil mengalahkan Latu Pugelang tanpa ampun. Latu Pugelang sendiri adalah kakek dari Ilingna Iyo.
Maka tentu dengan emosi yang berkecamuk, maka Gelik Naio pun tidak butuh waktu lama. Dia langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap dan menyerbu Alecina. Dirinya ingin membunuh Saori Gading dan juga Ilaga Ligo. Dirinya ingin membalaskan dendam ke Sumat, warisan kakeknya. Alhasil, dibentuklah pasukan khusus yang siap berlayar di bawah kepemimpinan Gelik Naio. Mereka bersiap untuk berlayar menuju ke Alecina. Sayangnya, terdapat beberapa orang pedagang dari Alecina yang kala itu sedang berdagang. Mereka pun merasa terancam dan segera memutuskan untuk kembali ke Alecina dan melaporkan rencana tersebut kepada Saori Gading. Maka, bocorlah sudah rencana Gelik Naio. Dengan cepat, berita tersebut segera disampaikan kepada Ilaga Ligo. Dan ketika mendengar berita itu, Ilaga Ligo hanya tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan sampai terbatuk-batuk karena tertawa terlalu keras. Dengarlah kalian semua, tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Alecina yang telah menyatu dengan Aleluwu. Demikian ujar Ilaga Ligo sambil menengguk minumannya. Setelah itu, dia membanting gelas minumannya tadi hingga pecah berkeping-keping, sembari kembali berkata, "Jika ada yang berani menyerang Alecina, maka dia akan hancur berkeping-keping seperti gelas ini." Demikian ujar Ilaga Ligo. Setelah itu, dirinya kembali bersenang-senang seperti biasa. Dia tidak khawatir sama sekali dengan ancaman serangan dari Gelik Naio. Meski begitu, sesaat kemudian, Ilaga Ligo segera terpikirkan sebuah ide brilian. Jika Gelik Naio hendak menyerang Alecina, maka tentu akan lebih baik kalau sebelum mereka menyerang, maka Alecina duluan yang menyerang mereka. Alhasil, Ilaga Ligo pun berkonsultasi dengan Saori Gading, yang dengan cepat menyetujui hal itu. Ilaga Ligo langsung tersenyum. Dia akhirnya tertarik juga dengan peperangan ini. Alhasil, segala persiapan pun segera dilakukan. Beberapa di antaranya, seperti membuat perahu raksasa yang akan dipakai oleh Ilaga Ligo. Perahu tersebut diambil langsung dari kayu pohon di Gunung Latimojong, yang memang dianggap keramat. Selain itu, Lapanandrang dan Lama Saguni kembali berperan sebagai panglima perang kali ini. Sedangkan Saori Gading tidak ikut berperang dan akan menjaga Alecina. Pasukan dari Alecina dan Aleluwu dipisahkan karena kedua pasukan tersebut punya taktik yang berbeda dalam mengalahkan musuh. Meski begitu, mereka semua tetap akan dalam satu komando, Lapanandrang dan juga Lama Saguni. Dan kedua panglima perang tersebut akan berada di bawah kepemimpinan sang raja, Ilaga Ligo. Singkat cerita, Ilaga Ligo beserta rombongannya pun langsung berlayar untuk memberi ucapan selamat datang, sekaligus selamat tinggal kepada pasukan Gelik Naio. Tak lupa pula, Ilaga Ligo mendapat sebuah keris pusaka yang dulunya merupakan keris milik Batara Guru. Keris ini tentu menaikkan moral Ilaga Ligo beserta para pasukannya. Maka berlayarlah Ilaga Ligo untuk memerangi Gelik Naio di kerajaan Sunra Riaja. Selama kepergian Ilaga Ligo, Saori Gading memerintahkan agar seluruh rakyat Aleluwu dan Alecina berhenti beraktivitas dan berdoa mendoakan Ilaga Ligo. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengikat kain hitam pada lengannya sebagai simbol duka dan harapan untuk kepulangan Ilaga Ligo. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Sehebat apa peperangan yang akan terjadi nantinya? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ilaga Ligo series episode yang ke-71. Kita masih akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terakhir, terima kasih banyak telah menonton sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.